Jadi apa benar sih ya? Jadi saya terinspirasi dari tweetnya Lucy Wiryono ya. Dia bilang kalau berasa nggak sih kalau dari awal 2023 sampai Q1 2024 ya, kuartal pertama 2024 daya beli menurun gitu ya. Kok ya pas juga lagi rame isu judi online dan pinjol. Nah, nyambung dikit, yang jualan di e-commerce toko hijau pasti kerasa juga. Beberapa bulan ini traffic juga turun. Dengan ads pakai budget yang sama, konversinya di Q1 ini lebih kecil, toko online lumayan dikit gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu aja deh komen-komennya dari tweetnya Kak Lucy Wiryono ya. Dari komen yang pertama atau reply yang pertama, ini apa ngefek ke iklim bisnis juga ya? Banyak perusahaan nge-hold budget, freeze hiring, massive layoff. Ini aja aku kena layoff per September kemarin. Sampai sekarang masih kosong, nggak pernah begini sebelumnya. Gitu ya. Semua kerjaanku yang di Indo rungkat. Satu-satunya yang masih jalan kliennya dari Singapura mungkin ya maksudnya. Lalu untuk reply yang kedua, kita lihat nih, keluarga bisnis di ekspedisi saat ini udah cut off lebih dari 50% karyawan untuk efisiensi. Kirain karena barang lari ke kompetitor, tapi minggu lalu kompetitor malah pindah kantor dari bangunan bertingkat jadi bangunan satu lantai aja. Nah, ada juga reply yang ketiga nih, gue sangkain gue doang look. Gue sempet menduga apa jangan-jangan pada nabung karena mau Ramadan dan Lebaran ya, tapi nggak nyangka kalau itu agak merata sih, sangkain tempat gue ada masalah apa gitu. Nah, untuk reply yang keempat sama kita lihat nih. Duh, what can I say? Udah lemes jauh-jauh sebelum pemilu, setelah pemilu malah makin gak karuan. Nah, coba kita lihat reply yang lain nih. Dari Viantara, @vianti_tjp. Bener, tetangga saya bisnis minuman baru 9 bulan udah tutup. Beberapa kawan bisnis kopi juga tutup sejak Q4 tahun lalu. Tapi yang saya heran, makin banyak yang buka resto dan kafe baru. Kesannya malah jor-joran, padahal daya beli sedang turun. Nah, ini reply-reply yang lainnya nih ya. Terasa di usaha saya juga banyak juga pedagang-pedagang keliling ya di tempat saya yang mengeluh sepi. Parahnya ada yang berani gambling ya. Hasil jualan yang hanya 50k malah dipakai judi online. 2023 kena hampir 10. Market saya sama persis dengan market judi online. Paket komplit itu judi online dan pinjaman online. Ya ada orang yang bukan nabung malah jual-jualin emasnya walaupun cuma 0,1 gram, 3 keping, padahal edukasinya nggak gitu. Inflation meet deflation, bersiap-siap untuk 3 tahun itu ya. Nah, ini komen yang keberapa saya kurang tahu juga ya, karena udah banyak ya. Kalau dari beberapa perusahaan teh, tahun ini teh lagi winter, layoff baik terang-terangan maupun silent layoff besar-besaran sedang happening. Some of them menerapkan pengalihan gaji ke ESOP, jadi buying power karyawan pasti terdampak dengan situasi seperti ini. Ditambah lagi tahun ini merupakan tahun politik hampir di seluruh bagian dunia, membuat investor menahan investment. Ya, mereka ke tech startup hingga transisi pemerintahan jelas dan datang dengan regulasi-regulasi yang jelas untuk investor bisa decide bakal invest atau tidak. Oke. Jadi ada beberapa ya, kalau kita rangkum di sini. Yang pertama isunya, jadi isunya yang pertama ada judi online, yang kedua ada pinjol atau pinjaman online. Oke, yang ketiga tahun pemilu gitu ya. Yang keempat adalah investor hold gitu ya. Nah, adakah isu-isu yang lainnya lagi? Coba kita bahas di video selanjutnya, oke? Oke, menyambung video kita yang tadi ya. Jadi ada 4 tadi isu yang kita bahas. Yang pertama ada judi online, ada pinjaman online, ada tahun pemilu, dan juga yang keempat adalah investor yang lagi hold gitu ya. Yang pertama coba kita lihat nih. Ada kecanduan judi online. Ya, jadi dari detik.com ya. Kecanduan judi online, karyawan minimarket di Batam menggelapkan uang penjualan. Nah, ini di level karyawan ya, masih di level karyawan, tapi dia berani menggelapkan uang penjualan. Nah, ini juga salah satu isu juga yang terjadi di benar-benar real terjadi ya. Selanjutnya ada habiskan uang calon jemaah umroh untuk judi online, bos biro Gold di
Nik Salmina Kudus jadi tersangka. Nah ini selevel bos nih, jadi bos biro jemaah umroh ya, dia menggelapkan uang calon jemaahnya dan digunakan untuk apa? Digunakan untuk judi online gitu ya. Nah selanjutnya juga ada kecelakaan judi online, sopir Indomaret di Batam bawa kabur uang 216 juta. Bayangin ya, kecelakaan judi online sopir Indomaret di Batam bawa kabur uang 216 juta. Itu pasti uang penjualan, uang kantor ya gitu ya. Ada lagi yang lain. Waduh, selain bermain judi online, oknum PPS di Balangan ini juga gunakan uang petugas KPPS untuk booking kupu-kupu malam. Nih bayangin aja, baru kejadian kemarin sepertinya ya, karena ini ada hubungannya dengan pemilu. Salah satu oknum PPS di Balangan ya, dia gunakan uang untuk judi online dan juga booking kupu-kupu malam. Nah polisi yang keempat ya, selanjutnya polisi bongkar judi online Higgs Domino beromset 18 miliar di Dumai. Ini baru dari salah satu ya, jadi dari salah satu judi online Higgs Domino ini dia punya omset 18 miliar di Dumai Riau sepertinya. Gila nggak tuh? Lalu selanjutnya ada 101 pinjol resmi. Nah ini baru masuk ke pinjol ya, jadi judi online ternyata banyak sekali beritanya yang beredar gitu ya. Nah dan dari berita yang beredar ini rata-rata merugikan perusahaan gitu ya. Nah karena perusahaan rugi defisit, biasanya perusahaan itu akan melakukan layoff. Jadi apakah ada hubungannya dengan daya beli yang menurun? Ya pasti ada hubungannya ya gitu ya. Jadi siklusnya adalah gini, siklusnya adalah perusahaan PT ya gitu ya, PT punya karyawan judol ya, karyawan judol, PT rugi gitu ya, PT rugi lalu PT lakukan layoff gitu ya, karyawan menganggur. Nah jadi dari sinilah akan terjadi daya beli turun seperti itu ya.